Angin malam berembus dari arah laut, membawa kisah yang belum sempat diceritakan. Pantai itu sunyi, tapi menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Dan dari kesunyian itu, muncul satu jejak. Jejak kaki yang mendadak lenyap, seolah sang pemiliknya lenyap pula dari dunia ini. Aku detektif Raksa Adi Wijaya. Setiap malam, aku berjalan menelusuri gelap, bukan untuk mencari ketenangan, tapi kebenaran yang disembunyikan oleh bayang. Malam ini, aku diundang oleh misteri yang menari di antara pasir dan ombak. Sebelum cerita ini membawamu terlalu jauh, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kisah ini bisa membuatmu bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang meninggalkan jejak dan siapa yang menghapusnya. Malam itu, seorang nelayan tua yang dikenal jujur dan jarang bicara mengaku melihat seseorang berjalan di tepi pantai pukul 2 dini hari. Langkahnya berat, menyusuri pasir basah yang memantulkan cahaya bulan. Tapi saat ia menoleh kembali, jejak kaki itu berhenti di tengah jalan. Tidak ada bekas putar balik, tidak ada tubuh, hanya jejak yang mendadak berhenti, hilang. Keesokan paginya, warga geger. Seorang pemuda bernama Rano dinyatakan hilang. Ia dikenal pendiam, tapi tak punya musuh. Kamar tidurnya rapi, ponsel tertinggal, sepatu tak ditemukan. Hanya satu yang ganjil, lukisan laut dengan sosok pria berjubah hitam berdiri di tengahnya. Lukisan itu belum ada malam sebelumnya. Rumor pun berembus tentang pantai yang dihuni makhluk air, penunggu laut selatan yang tak suka diganggu, hingga legenda tua tentang bayang tanpa tubuh yang menculik siapa saja yang berjalan seorang diri di atas pasir malam hari. Tapi aku tak percaya takhayul, karena jejak yang hilang selalu menyisakan bekas, asal kau tahu kemana harus mencari. Desa ini hidup dalam ketakutan. Warga tak lagi berani mendekati pantai saat malam turun. Anak-anak dilarang keluar rumah selepas Isya. Bahkan, nelayan-nelayan pun memilih tidak melaut. Dan rumor mulai tumbuh seperti gulma. Beberapa bersumpah melihat bayangan aneh di atas air. Seorang gadis remaja mengaku mendengar suara langkah kaki tepat di luar jendela kamarnya, padahal rumahnya menghadap pantai. Lalu lenyap begitu saja. Namun satu hal yang menarik perhatianku, di sepanjang bibir pantai, jejak-jejak kaki itu selalu sepasang, masuk dari sisi timur, berjalan sejajar, tapi hanya satu yang lenyap. Jejak yang satunya berhenti tepat 5 meter dari jejak pertama, seperti ada dua orang berjalan bersama, namun hanya satu yang benar-benar meninggalkan pantai. Pertanyaannya, siapa orang kedua? Dan kemana Rano dibawa? Aku tahu ini bukan ulah gaib, karena setan tak butuh menyapu jejak. Hanya manusia yang tahu bagaimana cara menghilang tanpa jejak. Aku mulai menyusuri pantai itu malam-malam, sendirian, tanpa senter, tanpa suara. Hanya jejak kakiku dan desir ombak yang menjadi saksi. Ku kamuflase langkahku dengan ritme gelombang. Dan malam ketiga, aku melihatnya. Seseorang berjalan dengan langkah hati-hati, memakai sandal tebal yang jejaknya sulit dibaca. Tapi tak berjalan sendirian. Ia menarik sesuatu, seperti kantung besar atau tubuh manusia. Tapi yang menarik, sebelum tiba di titik lenyap, orang itu membelok ke kiri dan masuk ke semacam gua kecil yang tertutup oleh tumbuhan pantai dan batu karang. Keesokan harinya, aku mengendap ke lokasi itu dan kutemukan di balik semak dan batu yang disusun rapi, sebuah terowongan kecil yang ujungnya masuk ke gudang tua di ujung desa. Gudang itu milik seseorang, adalah Pak Burhan, tukang cukur, duda, pendiam. Tapi 2 minggu terakhir, dia selalu membuka tokonya siang dan menutup sebelum matahari tenggelam.
Alasannya, takut malam. Tapi malam itu, saat aku mengendap di balik pohon waru, kulihat dia memasuki gudang dari belakang, menggendong sesuatu yang besar dan berat. Aku pun menunggu dan akhirnya mengikutinya. Apa yang kutemukan lebih dari sekadar mayat, melainkan sesuatu yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Gudang tua itu menyimpan lebih dari sekadar jaring dan pancing usang. Di bawah lantainya ada ruang tersembunyi, lembab, gelap, bau amis dan tanah basah menyeruak. Dan di sana kutemukan Rano. Masih hidup, terikat, lemas, matanya kosong, tapi bibirnya bergerak pelan menyebut nama Pak Burhan. Tepat saat itu, langkah berat terdengar di belakangku. Pak Burhan, wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Dia anakku, anak tiriku, dan dia tahu rahasiaku. Ternyata Pak Burhan dulunya terlibat dalam penculikan belasan tahun lalu. Ia menyamar, bersembunyi di desa ini dengan identitas baru. Rano menemukan bukti di rumah lamanya dan mengancam melapor. Jejak yang hilang hanya trik. Ia memakai pelindung sepatu khusus dan berjalan mundur di pasir sehingga jejak tampak menghilang. Sebuah ilusi optik sederhana, namun mematikan. Pak Burhan ditangkap malam itu juga. Namun sebelum polisi tiba, ia sempat berbisik padaku. Aku tak sendiri. Masih ada yang lain yang lebih besar. Ucapan itu menghantui. Apakah hanya gertakan terakhir seorang penjahat atau awal dari misteri yang lebih dalam? Saat aku menelusuri kembali terowongan, di ujung lorong aku menemukan satu pintu lain, berkarat dan terkunci dari dalam, dan di bawahnya ada jejak kaki. Kecil, bukan milik Burhan, bukan milik Rano, tapi jejak anak-anak. Cerita ini mungkin sudah usai, tapi bab selanjutnya mungkin baru saja dimulai. Malam itu, langit terasa lebih gelap. Ombak tak lagi menyapu pasir, seolah takut menghapus jejak kebenaran yang baru saja ditemukan. Namun satu hal yang kupelajari, yang paling mengerikan bukanlah hantu tanpa wajah, melainkan manusia yang pandai bersembunyi dalam terang, yang menebar jejak palsu dan berharap dunia menoleh ke arah yang salah. Tapi selama malam masih punya saksi dan pasir masih bisa bicara, aku akan terus berjalan, menyisir sunyi, membelah gelap. Aku Raksa Adi Wijaya, sang penjaga rahasia, pengejar bayang-bayang yang tak ingin ditemukan.